Allah kemudian tegur. Surat Abasa wa Tawalla. Allah tegur nanti. Kita kalau melanggar ada tegur, nggak ada, nanti Allah kasih sinyal. Allah kasih sinyal oleh fitrah kita atas dosa yang saya tinggalkan. Maka nanti kita ini. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan sampai kemudian kita sia-siakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dunia ini untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Untuk menemukan itu maka perlu apa? Keyakinan. Kalau kita ragu, maka terus tancapkan apa? Iman kita kepada kita. Karena Allah setiap Allah menurunkan perintah, Allah tak akan menyia-nyiakan. Antum lihat, kita buka surat kita ada di surat Al-Baqarah ini. Mulai dari awal ya. Allah menceritakan orang iman, orang munafik, orang kafir, ya kan? Terus setelah itu Allah mencontohkan golongan manusia dari apa? Dari kisah Bani Israel. Sampai ini masih Allah menceritakan tentang Bani Israel. Ada apa itu? Ada apa dengan Bani Israel? Allah contohkan pertama kali setelah Allah menceritakan tentang manusia, Allah ceritakan dengan Bani Israel. Ada apa dengan Bani Israel? Karena Bani Israel sebelum kita kekali bersama kita dengarkan bagaimana Allah mengkarunia nikmat kepada mereka, tapi makin mereka tetap membangkang. Allah lihatkan langsung di permata mereka. Ayat sebelumnya kita lihat. Allah lihatkan langsung, menyaksikan langsung mereka apa? Langit itu dibelah. Apa? Laut itu dibelah. Mereka menyaksikan, tapi apa terjadi setelah mereka menyaksikan itu? Mereka tetap ingkar. Apakah perlu ketika Allah menurunkan azab itu baru kemudian kita beriman? Atas dosa-dosa yang kita lakukan? Tidakkah kita pelajari umat-umat terdahulu bagaimana kemudian atas dosa-dosa mereka lakukan kemudian Allah turunkan langsung azab? Makanya ulama mengatakan kalau hari ini kita bermasalah dengan hidup kita, satu sebabnya, tidak ada yang lain, dosa. Maka Allah kasih solusi apa itu? Maka kata Allah kembali kepada dengan agar apa? Terus Allah buka derajat yang mulia itu. Kemarin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut ya untuk kesempatan yang mulia ini di ayat ke-51. Saya membaca. Mau baca? Ada? Ini baca? Tak apa kan? Ngerti? Sadari baca. Ayat 51 sampai 55 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عرضنا عنكم من بعد ذلك لعلكم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم.
Ya, surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 55. Bagaimana tadi bersama Allah menceritakan ya tentang ini. Di sini Allah menceritakan tentang Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian mendapatkan perintah, mendapatkan Taurat dan mendapatkan wahyu ya. Kemudian dia membimbing umatnya Bani Israel. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu kami menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalan dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi kita lanjutkan dari kisah sebelumnya ya. Jadi Allah menceritakan tentang Nabi Musa, Bani Israel itu kan mereka dikejar kan? Ya kan? Mereka kan dikejar itu sampai kemudian akhirnya mereka selamat dari kejaran. Allah membelah laut ya melalui Musa atas izin Allah. Kemudian akhirnya mereka bisa selamat dari kejaran. Mereka menyaksikan langsung itu, makanya bilang mereka menyaksikan langsung peristiwa itu. Tapi apa terjadi setelah itu? Setelah itu mereka tetap ingkar. Tetap ingkar atas ada salah satu dari mereka itu namanya Samiri, kemarin saya sampaikan. Dia yang kemudian membuat patung dari sapi dia. Tapi kemudian mereka sembah. Tapi sebelum itu Nabi Musa Allah di ayat ini kan Allah menceritakan bagaimana kemudian Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk pergi meninggalkan umatnya, kemudian mendapatkan mendapatkan Taurat. Pertama 30 hari, kemudian Allah tambah 10 hari. Makanya ini kisahnya di bulan apa nih jadinya? Di bulan? Kenapa? Masih ingat? Peristiwa pembelahan apa? Laut di bulan pertama 30 hari. Kemudian sini Allah tentukan 40 hari kan? Karena ada penambahan. Allah perintahkan lagi untuk kemudian nambah 10 hari. Pernah saya ceritakan dulu, ya, lewat kayaknya. Di bulan apa itu? Bulan apa? Haram. Kejadian ini bulan Zulhijjah. Kemudian 10 hari ditambah Muharram. Tepatnya di apa? Di apa? Di tanggal 10 Muharram. Ini kan awalnya 30 hari ya, di bulan Zulhijjah, kemudian ditambah lagi 10 hari. Maka di bulan Muharram 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu kita disunahkan untuk apa? Puasa. Makanya makanya kata Nabi ketika sahabat bertanya, ya kita yang lebih berhak untuk berpuasa di bulan itu. Kenapa? Di saat itu orang Bani Israel itu puasa di bulan itu, orang Yahudi berpuasa itu karena mereka berpuasa atas Islam. Untuk membedakan mereka kata Nabi, justru kita yang lebih berhak. Kenapa? Karena kita menerima Musa, mereka tidak menerima Nabi. Maka ingatlah kami berjanji kepada Musa. Jadi saat Nabi Musa kemudian meninggalkan, mendapatkan wahyu, mereka mulai apa? Ditinggallah sama Harun. Cuma mulai mereka bertingkah akhirnya apa? Mereka membuat patung sapi kemudian menyembah sapi, kemudian datang Musa mengingatkan kembali kepada mereka untuk kembali bertobat. Maka mereka katakan di sini, anak lembu, peninggalan dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Musa, bayangkan cuma 40 hari ditinggal. Kita jauh kan? Kita jauh nggak? Jauh kan tinggal Nabi. Mereka baru 40 hari tinggal saya besar dengan bangkang. Makanya Allah bandingkan, jangan sampai kemudian kita memiliki sifat seperti mereka gitu. Yang kerjanya pembangkang. Makanya ada orang kadang-kadang orang bahasa yang kasar, dasar kamu otak ini katanya kan. Ada kan? Kadang-kadang aku ada juga. Ya kadang mungkin kena itu ya. Ya Allah bandingkan memang mereka merasa pembangkang. Hari ini kita ada kejadian di Palestina kan. Luar biasa. Tidak akan pernah mereka walau engkau Yahudi walau Nasrani, mereka tidak akan pernah itu. Memang kebetulan. Makanya itu sifat yang ada pada mereka itu jangan sebenarnya kemudian kita tulis. Maka Allah terlalu banyak kali Allah menceritakan tentang mereka apa? Ini bagi pelajaran bagi kita. Jangan sampai sifat-sifat seperti itu yang membuat kemudian kita bangkang sama Allah.
Allah karunia nikmat. Kita apa yang enggak besar Allah kasih nikmat sama kita? Enggak kita minta Allah kasih. Ada antum bilang khusus, ya Allah berikanlah kesempatan Allah agar aku bisa menghirup udara setiap hari. Ada pernah khusus mencari doa itu? Ada nggak? Ada kan? Tapi Allah kasih setiap hari. Setiap saat bangun tidur dengan napas yang segar. Orang jangan itu, untuk bernapas harus beli oksigen. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur Kau kasih kesempatan aku untuk tidur bisa nyenyak di rumah tanpa kehujanan tadi malam. Masih hanya saudara kita ya masih tidur di pelataran suatu tempat baru di apa tuh di bawah jalan apa minta uang, tidur entah kemana sama anaknya gitu kan. Besar begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Apakah kemudian dengan nikmat itu tidak cukup menjadi introspeksi diri untuk kita untuk senantiasa taat sama Allah? Allah kasihkan kita keluarga, orang tua, semua Allah kasih tanpa kita minta. Bahkan yang kita minta Allah kasih. Jadi doa yang kita minta itu tidak ada yang Allah tunda, tidak ada yang Allah tidak kabulkan. Semua Allah kabulkan. Jangan sampai kemudian begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi manusia pembangkang. Dan Allah menceritakan tentang Bani Israel itu. Nikmat-nikmat yang Allah berikan sama mereka sampai hari ini itu dia. Yang menguasai dunia siapa? Mereka masih pintar dan pintar. Meskipun mereka sampai mereka sombongkan diri kami ini Mas ya, itu zaman mereka ya betul. Di zaman umat mereka memang mereka mulia. Tapi sekarang enggak. Kemuliaan itu ada di kita umat Islam. Kalau mereka mau mulia, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak mau beriman. Maka ini jadi pelajaran. Akhirnya mereka nyembah. Hari ini budaya-budaya kita melihat nyembah kan ikut. Minta pergi ke apa? Ke kubur, minta doa. Kita ke kubur itu mendoakan orang yang dalam kubur, bukan kita minta berdoa sama orang yang sudah mati. Kita yang harus mendoakan mereka. Bukan hari ini apa enggak? Kita datang kubur, minta. Kasihan kadang-kadang. Mohon maaf, pergi sampai ke apa? Jauh-jauh menghabiskan uang kita. Pergi datang itu untuk apa? Minta supaya apa? Minta apa? Minta dapat supaya didoakan. Salah. Berziarah itu boleh, tidak dilarangkan sunnah Nabi dia. Tapi rangka untuk kita mengingat bahwa kita akan di sana. Jangan justru kita minta, pergi ke kubur ini keramat. Nenek moyang saya lebih lagi keramat di sana. Pakai apa? Nenek moyang saya itu pakai apa lagi itu apa? Apa nama itu? Nisannya warna kuning gitu apa? Di penyengat. Saya Raja Haliaji itu nenek moyang saya. Jadi saya kemudian cari kemarin silsilahnya. Saya cari tembus ke Raja Haliaji. Upu Kemboja namanya. Upu Kemboja yang di bawah apa? Makanya sebenarnya yang harus jadi lembaga adat Melayu itu saya sebenarnya ketua adat Melayu kan, karena saya ini keturunan keturunan nenek saya. Ini yang minta, ya Allah minta gitu. Minta sama apa? Enggak boleh. Kita datang ke sana mendoakan mereka yang meninggal, karena kita bakal akan ke sana. Ini enggak. Tapi ini nyembah. Minta buat kalau mereka buat patung nyembah. Mereka yakin orang kafir jangkar itu orang Abu Lahab, Abu Jahal aja kan. Maka jangan sampai hal-hal seperti itu. Maka Allah tegaskan, maka Allah tuturkan wa antum zalimun, dan kamu adalah orang zalim. Makanya zalim yang paling besar terhadap Allah itu apa? Menyekutukan Allah. Ingat catatan. Makanya Allah menyeru dengan taubat. Enggak boleh kita menyekutukan Allah. Jadi kalau seandainya bisa contoh, saya masih membandingkan, mana dosa yang besar? Menyekutukan Allah dengan yang membunuh. Sama-sama dosa besar. Tapi derajatnya mana yang lebih tinggi? Orang yang membunuh dengan orang yang menyekutukan Allah. Sama-sama dosa besar. Kalau di dalam Al-Khabair, ya kan, Imam Zahabi dalam bukunya itu menceritakan 100 dosa besar. Itu ada salah satu membunuh, ada kemudian menyekutukan Allah. Terus ini. Mana yang lebih besar dosanya? Sama-sama dosa besar, tapi derajat yang paling besar di sisi Allah apa? Menyekutukan Allah. Tapi mana yang lebih gempar di dunia ini? Orang yang menyekutukan Allah dengan orang yang membunuh. Enggak. Maka Allah suruh kembali. Makanya Allah katakan wa antum zalimun, antum
orang yang zalim. Makanya Allah salah satu dosa yang Allah sangat nggak Allah terima, nggak Allah bisa ampuni kecuali dengan taubat nasuha itu adalah dosa menyentuh Allah. Maka hati-hati dengan perbuatan menyentuh Allah. 13 tahun Nabi menanamkan keimanan kepada para sahabat ketika itu. 13 tahun. Ayat yang turun tentang apa? Tentang apa? Tentang keyakinan. Tentang tauhid. 13 tahun. 10 tahunnya baru kemudian di Madinah ayatnya tentang syariat, tentang sholat, zakat, kan? Tapi di Mekah itu ayatnya masih tentang kubur, ya, hari kiamat, tentang keimanan. Juz 30 yang dihafal kemarin anak kita, ya udah, apa ya, selesai ya. Dibacanya dari An-Naba. Antum baca, amma yatasaalun, itu tentang apa itu? Tentang apa tuh? Peristiwa apa tuh? Tentang apa? Tentang peristiwa apa? Hari kiamat. Ya, bisa hari kiamat. Allah menceritakan itu. Juz 29 Allah hampir. Itu kan cerita tentang apa semua? Tentang bicara tentang iman. Maka jangan sampai kemudian kita jadi hamba-hamba yang seperti itu. Maka perbuatan zalim Allah itu dengan antum itu adalah perbuatan yang zalim. Kenapa? Mereka membuat apa? Jadikan sapi itu sebagai sembahan. Ini dia kan. Hari ini kita jangan sampai percaya sama bintang. Anak-anak kita sekarang kan, oh bintang Sagittarius cocok dengan bintang Scorpion. Nah gitu. Atau wah ini mantap nih. Ini kayaknya nih retak tangannya nih mantap nih. Ini cara-cara orang kaya itu. Sederhana kan? Ya nggak boleh. Allah sudah mengaturkan 50.000 tahun sebelum dunia ini Allah ciptakan, Allah sudah mengatur. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan Allah atur. Maka jangan khawatir, jangan ragu kita dengan kehidupan kita. Yakin. Maka Allah katakan la raib, jangan ragu, yakin. Kemarin ada orang tua nanya sama saya kan, dia bilang, apa bisa Pak? Makanya saya buat grup, saya tulis lagi yakin. Apa bisa ya anak kecil gitu? Nanti apa enggak stres? Maka dia bilang stres. Ada untuk dengar orang yang menghafal Quran atau belajar Quran yang stres? Ada nggak pernah dengar? Tapi kalau belajar matematika panas kepalanya. Aduh panas. Saya aja matematika sampai pun dapat D. Ngulang. Aduh, bocor di akhirnya dapat D saya. Nggak belajar, demo itu kan? Nggak belajar saya. Orang sibuk kawan belajar tentang Al-Jabal Niyar. Belajar sampai di kampus suruh ujian. Ya, bismillah. Dulu paling depan. Kawan-kawan pada sibuk semua nyuntik. Saya pede aja. Kalau semua sekali soalnya cuma 5. 5 enggak benar. 5 enggak ada benar. Kayaknya saya bilang ini dapat D ini karena apa? Karena dosennya kasihan itu kan. Saya jawab panjang gitu kan. Tapi jawabannya enggak benar. Aduh, dapat diulang akhirnya. Ya kita intermezzo aja. Kita masih ragu dengan itu gitu. Dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan, kalam Allah yang Allah turunkan masih ragu gitu. Ya Allah kata Allah. Masih ragu kita tentang apa? Tentang rezeki, akhirnya apa? Mencuri kita uang, korupsi supaya cepat ambil jalan apa? Jalan pintas kan, ingin kaya. Tapi kaya juga sih orang-orang korupsi itu kan. Sampai ratusan miliar, akhirnya apa? Yang kemarin korupsi nabrak tiang PLN ya kan? Nggak ada yang intinya yang apa? Antum carilah orang-orang siapa yang paling menguasai dunia? Siapa antum tahu? Di dunia yang penguasa yang paling luar biasa. Siapa? Fir'aun. Ada yang hari ini mengaku kalau dia Tuhan? Tidak ada kecuali Fir'aun. Makanya Allah abadikan Fir'aun. Cerita dikejar sama Fir'aun. Apa yang nggak ada sama Fir'aun? Apa yang nggak ada? Yang nggak ada sama Fir'aun apa? Semua ada sama Fir'aun. Dunia dikuasai. Jabatan punya. Kaya apalagi. Gagah sempurna. Istri punya, keturunan punya. Pelayan punya, semua punya. Apa dia mau? Bisa. Tapi apa endingnya? Endingnya nggak enak.
Masih juga kita tidak cukup itu pelajaran gitu. Sama kita sebagai umat yang beriman dengan pelajaran-pelajaran yang Allah lihatkan. Makanya dalam Al-Quran itu hampir 2/3 dari Al-Quran itu Allah menceritakan tentang kisah. Sampai Allah khususkan Al-Qasas. Supaya jadi pelajaran kita gitu. Dia bahkan berulang, tapi pelakunya yang berbeda. Sekarang ada nggak Firaun? Ada Firaun, tapi bukan Firaun yang dulu. Orangnya lain lagi Firaunnya. Ada nggak Korun yang dulu? Ada Korun yang dulu. Pelakunya yang berbeda. Itu jadi pelajaran sama kita. Jangan sampai kemudian akhirnya itu menjadi hamba-hamba yang zalim. Oh, kemudian lanjutkan. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Kan? Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tidak ada zat yang bisa memaafkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita. Kalau dengan manusia bisa. Antum disakiti sama manusia, ya kan? Sekali, antum bisa maafkan? 2 kali, bisa maafkan? 3 kali, tiada maaf. Kalaupun maafkan, apa yang terjadi? Mau antum berteman sama dia lagi? Itulah manusia. Tapi Allah bukan. Makanya amal taubat itu ibadah yang sangat agung. Maka jangan kita tunda-tunda. Karena kita banyak dosa, jangan tunda. Nabi 1 hari berapa? 1 hari bertobat Nabi 1 hari berapa? Hah? Ada yang mengatakan 70, minimal 100. Ada hadis yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Makanya sunahnya zikir. Siapa yang zikir? Ngamalkan zikir pagi sore. Ngamalkan. Apa salah satu zikir yang diperintahkan itu dibaca? Salah satu zikir yang baca. Hah? Istighfar. Istighfarnya apa? Astagfirullah. Berapa kali? 100 kali kan? Iya kan? Itu apa? Jadi kalau kita baca istighfar, kan saya pernah kemarin ceritakan tentang kisah apa tuh? Kisah apa? Kisah Imam Ahmad. Pernah dengar? Belum pernah dengar? Ada rekamannya udah. Kisah Imam Ahmad. Belum enggak dengar ya? Udah dengar kemarin kan? Ibu udah dengar kan? Kisah Imam Ahmad itu. Bagaimana? Gak hanya karena istighfar seorang penjual roti kemudian bisa bertemu dengan, contohnya istighfar yang sederhana ya. Tapi apa yang terjadi? Jadi kisah ini kan akhirnya kembali di antara mereka. Kalau di ayat ini nih, Allah menceritakan tentang mereka itu ada sekitar 70 orang kalau masalah. Dari 70 orang itu yang kemudian akhirnya mereka bertobat. Jadi pengikut itu yang bangkang Israel ada yang 70 orang. Yang kemudian akhirnya mereka menyadari itu, kemudian mereka mengimani Nabi. Maka ketika Allah membukakan peluang kepada kita ya sebuah amal ibadah, maka jangan sampai kita sia-siakan. Contoh yang diajarkan Nabi Sayyidul Istighfar kan? Itu luar biasa itu utamanya. Hafal kan? Kalau nggak hafal hari ini harus hafal lagi. Yang nggak hafal berarti nggak boleh bubar. Sampai dihafal baru bubar. Astagfirullahaladzim. Supaya tuh hafalkan. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi.
Nah, jangan lupakan ini. Pagi, sore harus dibaca. Minimal. Hah? Kapan? Nanti saya kirim di grup. Ya, Pak ya. Harus hafal ini. Siapa yang membaca, kata Nabi, hadis Muslim ya, hadis riwayat Muslim ini. Kata Nabi, siapa yang membaca ini di pagi hari, kalau dia dengan keyakinan ya, tapi yakin. Kalau kita baca, saya yakin. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Ini kan kalimat syahadat sebenarnya. Kita mengakui bahwa hanya Allah Tuhanku, ya Allah. Maka aku serahkan hidup dan matiku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca enggak itu? Kita baca enggak? Kapan kita baca itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sungguhnya hidupku, matiku, semuanya hanya untuk lillahi rabbil alamin. Enggak ada kecuali engkau, ya Allah. Kita baca enggak? Kapan kita bacanya? Waktu sholat 17 kali. Dan harus kita jawantahkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan ragu-ragu lagi kita. Kata Nabi, kalau kita baca anta tadi, Allahumma anta rabbi, itu dibaca di pagi hari. Ya, penuh keyakinan. Ya, bahwa kita yakin bahwa Allah lah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau yang menciptaku, ya Allah. Akunya hamba-Mu, ya Allah. Kan? Maka kita baca itu, kata Nabi, tidak ada balasan kecuali surga. Kalau dia mati, dia baca pagi sampai Allah jaga dia sampai sore. Kalau dia mati menjelang dari pagi menjelang sore, dia mati karena meyakini ini, kata Nabi, tidak ada balasan kecuali surga. Yakin nggak kita? Rasanya nggak masuk akal. Kok hanya gara baca, tapi Allah balas surga. Masuk akal nggak? Bukankah Allah kata ahasibanna ayusraku ayakulu amanna wa hum yaftanun. Bukankah hidup ini Allah uji dengan cobaan? Tak bisa katakan orang beriman kalau kita dengan diuji kan? Tapi kata Nabi, bisa sih. Kamu baca ini penuh keyakinan, maka tidak ada balasan kecuali surga. Yakin nggak kira-kira? Yakin nggak? Hah? Kalau kita yakin, pakai akal, masuk akal nggak? Kalau baca itu masuk surga. Yang cuma baca aja kok. Cuma baca aja kok. Siapa yang nyangka pezina bisa masuk surga? Hanya karena ngasih minum. Siapa yang menyangka? Ya, siapa yang menyangka pemuda yang telah membunuh berapa orang? 100 orang. Akhirnya siapa yang menyangka hanya karena menjaga wudhu? Nabi bilang, Bilal bin Rabah, terompahnya sudah ada. Kenapa yang menyebabkan kemudian kalimat itu menjadi apa namanya? Main di luar ya, Bang ya. Keluar dulu, cepat. Apa? Ya, itu pintunya. 1, 2, 3, mantap. Ya. Siapa yang menyangka? Karena yang Allah nilai satu tadi. Derajat yang membuat bobot seorang hamba itu berat di sisi Allah itu kenapa? Karena ikhlas mereka menyerahkan seutuhnya hidup ini hanya kan bobot ikhlas itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan setengah dari din. Ya kan? Kalau kita buka di hadis, bab pertama itu pasti kan bab tentang ikhlas. Makanya kalimat qul huwallahu ahad kan bicara tentang apa? Tauhid kan? Ya kan? Tapi kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Karena dia memurnikan sepenuhnya. Dibacakan begitu. Maka kalimat itu semua kalimat pujian mengaku. Kita mengaku sepenuhnya Allah itu adalah Rabb kita. Maka kalau kita meyakini itu meninggal dalam hal itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan kita harus yakin itu. Yang membuat kita kadang-kadang apa? Yang membuat kita gak yakin? Dosa kita.
Ya. Karena dosa kita, dosa yang kita lakukan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau. Kalau bicara kita, Anda pernah ikut kemarin konsep tentang mali rezeki. Kalau bicara tentang rezeki, sebabnya rezeki kita sempit itu karena dosa kita. Jadi cara standar kita beriman, kalau ada masalah, tak usah kita salah-salahkan siapa. Ingat aja kita, berarti ada dosa yang lakukan. Gitu. Dan itu fitrahnya. Oh, kok hari ini susah kali urusan gue. Berarti ada dosa yang kita lakukan. Ingat, apa dosanya? Oh, ya Allah, ampuni. Untuk perbaiki. Kita nggak tahu. Bisa aja setiap kita kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing kan. Ada orang yang ahli tilawah, dia tiap hari tilawah tanpa apa. Tapi ada orang yang sahabat Nabi dia nggak nyangka itu, nggak baca Al-Quran hafalannya berapa. Tapi kok dia bisa jadi ahli surga apa? Ada senjata amalannya. Dan kita punya. Kita dikasih kesempatan untuk itu. Maka jadikan amalan yang terus kita jaga. Ada yang punya rezeki, ya gunakan dengan rezekinya. Ada yang punya ilmu, dengarkan ilmunya. Ada yang punya tenaga, gunakan dengan tenaga. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Akan Allah sia-siakan meskipun hanya, dan Allah akan perlihatkan kita. Maka Allah katakan, kemudian Allah memaafkan mereka yang sudah zalim seperti itu. Allah maafkan kita, apalagi hamba-hamba yang mengimani Nabi. Orang kafir aja Allah buka pintu untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya kan? Apalagi kita. Maka jangan pelit-pelit untuk bertobat. Jangan pelit-pelit untuk mengucapkan istighfar. Jangan selalu sering menunjuk orang, tapi sering menunjuk diri. Ini sikit-sikit baper, curhat di Facebook, gitu kan? Ini sikit tidak akan bisa aku maafkan sampai apa kan. So, kalau menurut saya, kita itu berarti kita merasa diri kita paling suci, tidak bisa memaafkan orang, seolah-olah kita tidak bisa, seolah-olah kita tidak ada dosa. Jadi orang yang nggak bisa memaafkan orang lain, istilahnya itu suci dia, seolah-olah dia nggak pernah memaafkan, nggak pernah dosa sama orang lain, ya nggak? Makanya sunnah kalau kita, ini tobat ya, nanti kita bicara. Ini kan bicara tobat, kita lanjutkan aja. Jadi tobat itu ada dua urusannya. Pertama urusan kita sama Allah. Yang kedua urusan kita sama manusia. Urusan sama Allah senang urusannya. Ya. Lakukan salah, minta maaf sama Allah. Urusan manusia, selesaikan dulu kamu urusannya manusia. Kalau nggak selesai, ya. Makanya kata Nabi itu, nanti banyak orang yang beriman yang bangkrut, orang kaya yang bangkrut apa? Karena itu, ada masalah dia dengan kehidupan dia di dunia, dengan orang lain. Maka jangan ketika menjalin orang, jaga mulut kita, jaga semua sikap kita. Kalau ketika kita melakukan sesuatu pada seorang, cepat kita minta maaf. Kalau dia nggak mau memaafkan, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita minta maaf. Tapi jangan sering-sering pula minta maaf, nanti buat lagi, itu juga keperluan itu namanya. Kalau kita buat maaf, nama manusia kan bisa kadang-kadang salah, misalnya dalam komunikasi ada kemudian apa kita perdebatan, kemudian membuat kita tersinggung kan, akhirnya cepat kita minta maaf. Ya. Dia nggak mau maafkan, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita minta maaf. Makanya derajat yang paling tinggi ibadahnya itu adalah sifat. Ya, susah. Antum bayangkan, dizalimi kemudian memaafkan. Kalau kita baca sirah Nabi itu ya, apa yang enggak Nabi itu, bayangkan antum. Gimana pemahaman beliau, kisah beliau, istri, ini kisah ya. Gimana ceritanya? Anak mau ceritakan kisahnya? Dulu ceritakan. Pertama kisah yang familiar lah, Anda rasa tahu tentang kisah seorang pemuda ya, orang tua Yahudi ya, yang kemudian dia yang diperbaiki sama Nabi ya, kemudian akhirnya dia menjadi Nabi. Oke lah, biasa menjadi. Ada orang, kisah Abu Bakar, sahabat. Ya Nabi sakit hati juga. Ya.
Nabi sayang nggak sama Hamzah? Ada dua kisahnya ada. Nabi sayang nggak sama Hamzah? Hamzah siapa Hamzah? Sayang nggak sama Nabi? Karena dia paman Nabi yang paman Nabi ada berapa? Banyak kan? Lupa kemarin. Paman dia ada berapa? Paman Nabi. Pertama, Abu Thalib, terus Hamzah, Abu Lahab. Anak Abu Thalib kan ada berapa? Anak Abu Thalib ada berapa? 16 betul. Yang perempuan? Yang perempuan ada 6, laki-laki 10. Makanya kemudian akhirnya dia mau motong Abdullah, ya kan? Nah, yang waktu Nabi diangkat menjadi rasul, yang hidup ada berapa orang? Al-Harits itu meninggal. Al-Harits itu kan papa Nabi itu. Tapi dia meninggal sebelum Nabi diangkat jadi rasul ya, sebelum kenabian. Tapi ada 4 orang yang masa kenabian hidup. Yang hidup masa kenabian. Itu adalah Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah, Al-Abbas. Ahli tafsir Al-Abbas, ya. 4. Dari 4 itu 2-nya kafir. Siapa itu? Hamzah, ayat itu Hamzah kafir. Yang kafir Abu Lahab sama Tabbat ada Abi Lahab wa tab, makanya marah Abu Lahab gitu ya. Gara-gara turun ayat itu, jadi dia waktu turun ayat itu dia bilang kamu celaka, marah Abu Lahab. Makin marah dia. Abu Lahab satu lagi? Abu Thalib. Thalib itu meninggalnya dalam keadaan kafir. Dan paling ringan, azab paling ringan. Ya, 2 orang. Yaitu Hamzah, Al-Abbas. Yang pertama kali ketika Nabi mendapat risalah itu, yang pertama kali menyaut seruan itu siapa? Hamzah. Abu Thalib gak terima. Ya memang terima, tapi gak terima dia. Nabi sayang sama Hamzah. Makanya Hamzah masuk, semakin kuat posisi Islam saat itu. Apa yang terjadi? Dibunuh. Sama siapa? Jahsi. Gimana sikap Nabi ketika Jahsi membunuh Nabi? Membunuh orang yang disayangi. Kalau kita kayak mana? Tiada maaf bagimu, mampuslah kau. Paman aku dibunuh di depan Nabi. Antum bayang, bagaimana ada nggak manusia sezalim seperti itu? Jahsi waktu itu belum beriman, kemudian dibunuh, dibelah dadanya Hamzah, disaksikan Nabi, posisi Hamzah sampai Nabi nangis. Tapi tiba-tiba datang Jahsi, dapat hidayah, masuk Islam. Kalau antum bisa terima, mati dah kau. Kalau bisa bunuh. Tapi begitu besarnya akhlak Nabi, akhirnya memaafkan. Makanya derajat pemaaf itu tidak bisa kita menyaingi Nabi. Tapi itu gambaran bahwa sifat pemaaf itu adalah sifat Allah yang harus kita contoh. Seolah sifat Nabi yang harus kita nggak sampai seperti itu ada. Kita paling baru sikit yang omongan, sakit hatiku, dasar kecil, cawi apa gitu kan, kayak saya kecil, dasar berjenggot kayak kambing udah tersinggung. Akhirnya aku lewat nak mau teguran, masa, ya kan? Tetangga sedikit apa tuh nggak teguran. Biasa tuh dalam muamalah ada ada perbedaan, ada sedikit, itu biasa. Tapi jangan sampai kemudian itu menjadi api dalam sekam. Itu dosa. Makanya ketika ada cepat dia matikan. Jangan ego. Kita masalah perlu kita maaf, kita dulu minta maaf. Masalah. Apalagi kisah Aisyah dipitnah dipitnah apa? Berzina. Antum bayangkan yang minah itu siapa? Aisyah istri Nabi. Sudah. Anaknya Abu Bakar. Wanita solehah. Ya kan? Ibunya para ini. Ya kan? Manusia telah dijamin masuk surga. Apa lagi? Tiba-tiba difitnah kalau dia berzina.
Antum tahu siapa yang mitnah? Yang mitnah Aisyah itu. Kemudian diambil, dikomporin. Tahu siapa yang mitnah? Yang memfitnahnya itu adalah orang yang dikasih makan oleh Abu Bakar. Gimana manusianya itu? Sampai Allah turunkan ayat khusus memilang sama untuk Abu Bakar bahwa memaafkan itu jauh lebih mulia dibandingkan kalau dia nggak makan wajar Masya Allah. Kamu angkat tasmu pergi dari sini. Bisa saja kan? Ya wajar lah, pulang ajar. Udah dikasih makan, dipelihara, di apa semua. Tiba-tiba dia pula yang jadi ngomporin apa? Sahabat itu. Dengar sama Abdullah bin Sa'ud. Disaud lah orang munafik kan. Saud yo tuh. Sama sekarang si aku itu selingkuhan. Ya kan? Ibu-ibu kan gitu. Ini ibu ini biasa nih, ya kan? Dengar ada selingkuhan, udah sampai kuping. Sebentar sampai itu beritanya. Saya kemarin di kantor desa lagi duduk. Bapak-bapak masih bawa aja kan. Tahu, Pak? Tahu apa nih? Bukan tahu, Pak. Oh, update. Apa emangnya? Cerita. Alah. Cepat sampai. Dari mana? Dia dari mulut-mulut cerita. Ya, kalau aib itu jangan. Allah aja menutup aib kita. Makanya sebenarnya kalau ada kita dosa, jangan kita ceritakan. Ya kita ceritakan. Tutup. Kita menutupi aib kita, sama saudara kita, Allah akan tutup aib kita. Jadi orang biasa kalau orang yang sering-sering begitu ceritakan aib orang tuh, gak usah temani orang itu. Hindari, jauhin. Maksudnya jangan jadi kawan dekat. Bahaya itu. Ya. Maka kita jaga itu. Maka Allah beri kesempatan untuk taubat. Tapi apa yang tidak? Maaf. Makanya kalau kita, caranya, kalau dengan manusia, caranya harus minta maaf. Kalau nggak minta maaf, nggak maafkan, nanti di akhirat dituntut. Apalagi berutang sama manusia. Hati-hati. Ya. Kalau mengikhlaskan, alhamdulillah. Kalau nggak mengikhlaskan, bahkan Nabi nggak mau menyalatkan. Termasuk juga berutang-utang di bank. Jangan. Kalau nggak penting, nggak usah berutang. Ya, di bank tuh. Hanya apalagi untuk apa? Gaya-gaya, nggak usah. Saya kalau mau berutang kemarin, mungkin udah ada 2 kapling, 2-3 kapling ada. Pinjam, kan payah. Beli kapling waktu pindah sini ditawarkan. Pinjam bank, ya kan? Tak pusing-pusing. Pinjam bank, udah. Dapat uangnya itu, gadaikan kan? Nah, beli kapling 300 juta waktu itu kan, atau 250. Sekarang udah mahal kan? Udah. Bayarnya langsungnya dari mana? Dari hasil kapling. Tunggu aja 5 tahun selesai duduk goyang. Dapat memang. Tahu kan? Tapi hasilnya dari mana? Riba. Dan itu kita makan setiap hari. Dan kita biasa-biasa aja hitung-hitung kita. Ya Allah. Kalau saya bilang, ada Pak, kenapa rugi? Bilang aja gini. Kalau memang ada kita dapat kapling, dapat ladang, ada masanya, tunggu aja, sabar aja. Sederhana. Kita kadang-kadang karena kita ragu atas jaminan Allah, atas rezeki yang Allah berikan. Tuh selama ini memangnya nggak dapat juga. Ujung-ujung kita cari-cari kan, kita labrak semua dapatkan. Ujung-ujung akhirnya belum selesai menikmati, meninggal. Mana tuh? Ya, berutang kita. Berutang, udah alhamdulillah lunas. 5 tahun. Lunas utang, meninggal. Ya kan meninggal, udah ribut pula anaknya. Bacok-bacokan antara abang dengan kakak di berita di Kampar kemarin. Meninggal. Nah, apa yang kita kejar? Bukan nggak boleh kita mengejar. Tapi jangan sampai kemudian itu akhirnya kemudian itu membuat kita akhirnya kita lalai. Maka oleh karena itu, cara kita untuk melakukannya itu ya senantiasa berjaga, hati-hati. Taubat itu ada kata apa? Tawabah ya. Tawabah. Kembali apa? Kembali kepada agar apa? Agar berusaha. Dan syarat terimanya taubat kan ada 3 kan? Pertama apa? Taubat, syarat pertama. Syarat diterimanya taubat kita. Pertama,
Menyesali. Menyesali. Dan ciri-ciri dosa itu gampang. Pertama, ciri dosa. Kalau kita melakukan dosa itu biasa identik dengan apa? Bertentangan dengan hati. Pertama, fitrah hati. Ya. Kedua, nggak pengen orang lain tahu. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi nggak tahu, itu dosa itu. Kalau hanya terenyah itu cepat matikan. Dia kayak api dan stam. Cepat putus. Cepat putuskan. Bahkan di sini. Kenapa? Karena itu adalah bentuk cinta Allah sama kita. Ya, bentuk cinta Allah terhadap hambanya. Setiap kita melakukan dosa, ya ini bentuk salah satu kasih sayang dan cinta Allah sama hambanya. Karena kita kan pasti melakukan dosa kan? Adalah setiap kita melakukan dosa, pasti Allah masukkan rasa takut dan khawatir. Ada nggak khawatir? Ada nggak? Kalau ada dosa sesuatu kan, ada rasa takut kita. Pengen takut kalau ketahuan orang. Makanya kalau seandainya mencuri itu dibenarkan, nggak bisa sembunyi mencuri. Ada orang nggak? Ya kenapa? Nah, ada rasa. Ada maksud khawatir apa? Kalau ketahuan orang nanti aku dan sebagainya. Itu ada dosa. Dan biasa Allah hentakkan pertama. Jadi saat kita melakukan sesuatu, ada rasa gitu kan? Ada rasa nggak? Ada rasa. Ini dosa ini. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Maka saat itu putuskan. Jangan kemudian kita lakukan. Kalau kita lakukan, itulah terus berdosa. Nanti saya ceritakan tentang kisah sahabat. Supaya kita tidak melanjutkannya. Supaya ada itu khawatir tujuannya Allah apa? Allah lakukan itu. Supaya kita nggak, Allah memberikan isyarat bahwa ini adalah dosa, maka hentikan. Supaya kemudian kita memberhentikan itu. Kita tidak melakukannya. Tapi kalau seandainya, kalau orang itu tetap mengikuti perbuatannya, maka ini akan menjadi peringatan yang lebih besar. Contoh orang mencuri. Ya, saya contohkan orang mencuri. Pertama mencuri, dia sembunyi-sembunyi kan, otomatis. Tapi dia tetap dilakukannya. Pertama, selamat dia. Ya kan? Yang kedua dilakukan lagi kan, karena dia nggak mau berhentikan, maka dilakukan lagi. Enak nih, mencuri. Ketahuan. Pertama, mencuri ketahuan pertama. Dimaafkan nggak? Biasa. Orang mencuri sawit, udah lama kena jadi sian. Yang kedua, udah mulai panas kan? Jadi maka semakin apa? Semakin kita lakukan dosa, maka semakin tinggi peringatannya, semakin besar azabnya. Apa yang terjadi akhirnya? Digebukin, dihukum masal. Orang yang mencuri hukum masal itu bukan sekali mencurinya, berkali-kali itu. Itu gambaran. Dan dosa seperti itu. Dia akan seperti roda bola salju. Kecil kita anggap kecil kan, tapi terus makin besar. Makin besar. Atau misal contoh antum melakukan syirik. Kecil. Terus makin lama besar. Syirik kecil kita lakukan. Lama-lama jadi besar. Dan itu yang membuat akhirnya apa? Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawatu walahum azab. Allah tutup hatinya, akhirnya enggak bisa menerima kebaikan. Apa? Dikasih peringatan, masuk telinga kiri, keluar kita. Melihat orang enggak bisa terima lagi. Dilihat mata, dan ada apa sama dia kayak tadi. Dan Allah perlihatkan azab itu gitu. Tapi coba kalau orang yang senantiasa beramal tobat, perbaikan, dia terus memperbaiki diri dia. Lihat ada orang yang meninggal dunia, dia merenung, ya kan? Para sahabat sampai nangis, sampai akhirnya menangis atas penyesalan atas bagaimana kalau seandainya aku mati, sudah siap belum aku? Kalau kita biasa-biasa aja, kan? Ada orang meninggal udah datang, niat pergi, nah, jadi intervensi kita. Bagaimana seandainya kalau aku mati, sudah siap aku ketika aku dipanggil? Bagaimana dengan anakku, dengan sebagainya, dengan warga dan sebagainya. Jadi ini pelajaran sama kita, agar senantiasa kita melakukan itu. Kemudian dilanjutkan, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Gitu. Makanya akhirnya di antara mereka itu akhirnya 80 yang ikut. Jadi saat Nabi bilang, wahai
wahai umatku, apa yang kamu lakukan itulah sesuatu yang kezaliman, maka kembalilah bertobat kepada Allah. Maka dari mereka itu kemudian yang menyembah patung itu, menyembah lembu, 70 orang kalau nggak salah saya itu akhirnya kembali bertobat dia kepada Allah, kemudian mengikuti Nabi Musa. Ya, hari ini kita dosa terlalu banyak kan, banyak dosa yang kita lakukan, maka lakukan itu. Terus beri air diri kita dosa sebentar istighfar. Ada lakukan dosa selengi istighfar. Sholat itu dalam rangka kan untuk bersih itu. Yang mudah-mudahan dengan terjaganya itu, Allah perintahkan itu. Kasih sayang Allah luar biasa sama kita gitu. Maka jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Ketika Allah kasih perintahkan jauhi kesyirikan, maka tinggalkan. Jangan khawatir dengan kehidupan ini. Ya, khawatir tentang masa depan kita. Yang nanti ketika kita sudah meninggal. Itu yang harus kita khawatirkan. Bagaimana kita mati? Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah, gitu kan? Jangan kita pikirkan gimana lah harta. Nah, kalau memang Allah sudah takdirkan kita kaya, ada aja masanya, insya Allah pasti akan kaya. Sabar aja. Allah pilihkan fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Ya, kalau Allah jamin kita punya jabatan, jangan khawatir. Lakukan aja. Kalau Allah telah jamin Prabowo itu bakal jadi presiden kan? Berapa kali dia ikut apa? Ikut kontes presiden Prabowo. 5 kali. 5 kali ya. Ya kan? Akhirnya jadi presiden. Nah, sekarang Allah hanya beri 2 dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Kalau memang Allah takdirkan antum jadi orang kaya pilih, jangan antum khawatir. Sekarang kita jalannya aja usaha kita semampu kita kan, dengan cara yang benar. Ada masanya pasti Allah akan terima. Kalau memang Allah tak takdirkan kita ya kaya, bagaimanapun caranya tak akan terjadi. Dan ingat kalau nggak jadi, waktu Allah kasih salah juga. Mungkin itulah saya kasih Allah. Kalau dikasih nanti kamu lupa. Seperti Korun, ya kan? Dikasih lupa. Korun itu sebelum itu luar biasa itu ibadahnya. Korun itu. Kalau kita baca kisah Korun itu luar biasa. Tapi setelah Allah kasih nikmat itu ternyata lupa, menjauhkan dia. Ngapain? Dengan adanya nikmat itu kemudian menjauhkan kita kepada Allah. Maka jalannya aja. Jadi jangan khawatir. Dari jabatan, rezeki, maut, jangan khawatir, jalan saja. Syukuri, istiqomah gitu kan. Jalan kebenaran, ambil jalan yang benar-benar, yang enggak benar tinggalkan. Ada kisah, masih tutup dah ya. Jam 10 masih ada. Ada kisah sahabat Al-Ansor, pemuda dia. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah, dia pemuda. Dan dia ini adalah pelayan Nabi. Masih muda. Suatu ketika dia jadi kemana Nabi itu dia ikut. Dia dari dari apa? Dari Madinah, asli Madinah. Sa'labah bin Abdurrahman. Ini bagus, misalnya bagus. Bersama Nabi, bayangkan orang yang bersama Nabi. Kira-kira kalau orang bersama Nabi terjamin nggak terjamin nggak bebas dari dosa? Nggak ada jaminan. Karena memang kita ada manusia ya. Tapi dia cepat kembali. Jadi Sa'labah ini dia kemana Nabi dia melayani, selalu melayani Nabi. Masih pemuda. Suatu ketika Nabi memerintahkan sama dia pergi ke suatu tempat. Saat itu dia pergi lewat, kan orang dulu kan zaman dulu kan kalau apa mohon maaf nih, kalau mau mandi mau bersih kan dia apa? Nabi itu kalau mau bersih mau mandi dia kan keluar dari rumah dia. Rumah dia kan di Nabawi juga kan, keluar ada tempatnya. Jadi kalau dulu kan pagar tempat mandinya tutup itu biasa aja kan, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan kita kan udah kalau mandi udah tutup semua kan. Suatu ketika dia lewat di rumah penduduk Mekah. Saat lewat tanpa dia sengaja dia melihat wanita yang lagi sedang mandi, kelihatan tubuhnya. Kemudian dia langsung beristighfar, pergi. Lewat. Kalau sekarang kan orang ngintip-ngintip, ya kan? Penyakit ngintip-ngintip kan? Kayak ini enggak sama Nabi. Memang enggak sengaja dia kita lewat. Karena zaman dulu kan kelewat istighfar dia. Langsung pergi. Saat dia pergi, teringat di hatinya. Karena itu kan saat itu dia bersama Nabi.
Apa yang terpikir sama hati dia? Apakah dosa yang aku lakukan ini? Padahal dosa dia bilang, ya karena dosa sangat lihat. Apalagi sebagai dia yang masih muda. Pergi dia meninggal, pergi dia lari. Larinya bukan ke Nabi, tapi lari. Tidak balik-balik. 40 hari dia tak pulang. Dan dia khawatir di hatinya apa katanya? Apakah dosa yang aku lakukan ini menjadi sebab Allah kemudian akan menurunkan Al-Quran karena tegurannya kepadaku. Karena wahyu kan lagi mesti turun. Jadi wahyu turun kan ada nama asbabun nuzul kan. Turun sebab-sebabnya turun wahyu. Misal contoh wahyu tentang kisah Aisyah difitnah, turun ayat membenarkan bahwa itu fitnah. Nabi kan hampir percaya waktu itu. Atau tentang peristiwa tahanan perang bukan. Kita menang perang apa ya? Perang Badar yang kemudian para nabi memerintahkan untuk Abu Bakar memerintahkan untuk dibunuh saja. Perang apa itu? Perang Tabuk kan? Lupa saya. Cari nanti ya. Pokoknya perang. Bukan perang Uhud. Perang Khandaq enggak perang. Kalau Khandaq itu enggak perang. Akhirnya kalah, kabur. Mereka kena ditiup diserang sama badai. Tenda mereka perang. Pokoknya perang Tabuk atau perang Hunain atau pokoknya perang. Jadi saat itu diperintahkan kalau tahanan perang itu disuruh bunuh. Perang yang zakat itu, perang zakat. Tentang melanggar zakat kan Abu Bakar kan. Jadi gak lupa nanti kita cari ya. Jadi Abu Bakar itu memerintahkan untuk dibunuh. Tapi kata zakat didenda, dikasih diat. Tapi Umar memerintahkan untuk dibunuh. Akhirnya dilakukan untuk didenda, gak dibunuh. Turun wahyu, memerintahkan untuk bunuh gitu. Dibunuh. Nah samanya. Jadi si Sa'labah Abdurrahman ini gitu dia. Jadi terhantui dia. Bagaimana kalau masa dia takut kalau seandainya dosa ini menjadi sebab kemudian akhirnya Allah menurunkan dan menyampaikan kepada Nabi tahu. Malulah dia. Akhirnya dia pergi. 40 hari. Ya Nabi carilah. Bertanya kepada sahabat, diperintahkanlah kalau salah Umar, ada 2 orang sahabat Nabi, diperintahkan untuk mencari. Dan Nabi mencari mana? Tak tahu. Dia sembunyinya di gunung, di antara 2 gunung di Madinah, ada gunung dalam itu aja. Setiap malam dia berdoa sama Allah, minta ampun. Ya Allah ampuni dosa. Kalau kita biasanya kalau paling buat tidur nyenyak. Dia enggak bisa tidur. Bayangkan, padahal dia enggak sengaja gitu. Begitu mulianya sahabat Nabi. Enggak sengaja dia. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang apa? Mohon maaf, nggak disuruh dia mencari dengan HP yang sekarang kan, macam-macam. Jadi akhirnya dia apa? Malam-malam dia mengatakan minta maaf, mohon ampun. Dan saat dia melakukan itu, kan ada pengembala yang nampak melihat. Jadi dicari, nggak tahu kemana gitu kan. Wahyu turun. Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa Sa'labah sembunyinya di gunung. Di gunung. Jadi diperintahkan 2 orang sahabat, lupa saya, Umar atau apa, cari sampai di gunungan itu, ketemu sama yang pas malam hari. Dia bilang nanti itu malam biasa ada keluar tuh pemuda itu. Dia malam tuh sambil berdoa mengangkat di antara. Jadi akhirnya pergi sana ketemu nggak mau pulang dia, takut dia sama Nabi. Dan mati Nabi udah tahu nih gitu. Akhirnya datang pada Nabi. Nabi nggak bertanya, makanya adab kita kalau ada kawasan jangan nanti tanya dosanya apa gitu. Gimana? Oh, gimana? Kalau kita kan ada orang yang itu, gimana? Penasaran aku gitu. Nabi enggak. Nabi tidak bertanya sampai hari kemudian, dulu kan dia ceritakan, wahai Rasul, apakah kemudian Allah mampu memaafkan saya? Saya khawatir dengan dosa yang saya lakukan ini, kemudian akhirnya menyebabkan saya masuk neraka. Padahal hanya lewat dia melihat, tapi nggak semua ya terlihat gitu. Mungkin nggak tahu lah, kebayang kita digambarkan seperti itu. Kemudian akhirnya dia bertobat atas perbuatan itu. Padahal dia sahabat Nabi, gitu. Orang yang agung gitu kan. Sampai seperti itu dia. Nabi mengingatkan sampai kata Nabi, bukankah
Allah itu Maha Pemaaf. Maka bertobatlah kepada Allah. Tobat. Dan dia merasa nggak puas, diperintahkan kepada Nabi untuk bersama-sama dia terus kan. Tapi dia terus terhantui atas perbuatan yang dilakukan itu. Berarti memang dia nggak pernah sama ini nggak ikhlas kan. Jadi terhantui itu sama dia. Padahal dia udah melakukan ibadah yang apa tapi terus terhantui. Kok bisa sampai gitu? Kalau kita ibarat kenapalah pada aku terjadi ya gitu. Kalau sekarang kenapa ada kesempatan lagi gitu kan? Nah, sebagainya. Kalau dia habis seperti itu, akhirnya terakhir, antum tahu ending kehidupannya meninggalnya. Meninggalnya dalam keadaan sholat dia meninggal. Jadi waktu melakukan sholat, kemudian akhirnya dia sakit. Karena terpikir itu akhirnya sakit lupa saya. Waktu terpikir itu akhirnya dia sakit. Nabi udah 7 hari Nabi lihat, kemudian Nabi berkunjung sama dia. Dan dia terucap itu, wahai Rasul, apakah Allah mengampuni dosa yang aku lakukan? Rasul berpikir sama dia, kemudian dia bilang Allah Maha Pemaaf dan sebagainya. Akhirnya dia tetap melakukannya, cuma nggak bisa kuat lagi. Jadi saat dia berwudu kemudian sholat, saat dia sholat itulah kemudian dalam Allah kemudian menjemput ajalnya. Jadi endingnya dari atas apa? Atas dosa yang nggak sengaja dilakukan. Kita terlalu besar dosa, maka jangan sampai kemudian pelit kita untuk melakukan. Jangan tunda. Jangan tunda. Nanti aja lah. Lakukan. Setiap ada kebaikan cepat lakukan. Makanya kalau saya kalau ada kegiatan-kegiatan, makanya saya sering tanya kan, kapan? Udah siap belum? Memang kalau sesuatu yang baik itu jangan ditunda-tunda, cepat. Jangan kita tunda, cepat. Lakukan. Kalau ada program atau apa kebaikan, cepat, jangan kita tunda. Kalau bisa cepat, kenapa? Tapi jangan buru-buru. Dalam kebaikan itu juga, termasuk juga kita kegiatan ini. Antum jangan pernah merasa anggap biasa aja gitu. Kita nggak tahu ya. Hidayah kan sudah kemarin ya. Hidayah itu Allah memberikan itu setiap kita. Dan kita nggak tahu dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, itu yang menjadi sebab Allah kemudian menerima amal ibadah kita. Maka jangan ditunda. Kalau ada kebaikan, lakukan. Ada ketaatan, jangan ditunda, lakukan. Kebaikan yang bisa kita lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita. Terakhir, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu, ini penjelasan khususnya. Maka bertaubatlah kepada Rabb yang menjadikan menjadikanmu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rabb yang menjadikanmu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Kita taubat. Nah ini lupa terakhir, saya lupa menutup. Jadi umat terdahulu, umat Nabi Musa, mereka kalau kita bertobat gimana? Tadi, pertama menyesali, ya. Syarat bertobat, kalau kita melakukan dosa, pertama menyesali atas perbuatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ya, berjanji, tapi menyesali dari hati ya. Kalau yang tahu, dari hati kita menyesali bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa, maka kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita berjanji untuk tidak berjanji. Mulai hari ini aku enggak. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam bertobat. Makanya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu tubu taubatan nasuha. Bersungguh-sungguh artinya bersungguh-sungguh kita dalam melakukan amal kebaikan. Ada kebaikan cepat. Kalau enggak itu, misal bagaimana kalau orang yang bertobat? Dia mencuri, besok diulangi lagi. Atau memang dia berzina, besok dilakukan lagi. Itu enggak tobat. Apalagi dia syirik, besok dilakukan lagi. Ya enggak. Ketika dia sadar itu adalah perbuatan dosa, maka kemudian akhirnya dia meninggalkan. Enggak diulanginya lagi. Kalau dulu datang ke kuburan misalnya minta sembah-sembah gitu kan, kasih sajian, dia enggak melakukan itu. Maka tobat seperti itu yang diinginkan. Bersungguh-sungguh. Beda dengan umat dulu. Kita gampang, itu saja diminta. Syaratnya itu. Bersungguh-sungguh tidak mengulangi lagi, bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya, bersungguh-sungguh kemudian berjanji untuk melakukan ketaatan. Beda umat dahulu. Umat Nabi Musa itu kalau tobatnya, kalau berdosa apa tobatnya? Bunuh. Jadi kalau dia melakukan dosa, diterima tobatnya kalau dia dibunuh. Jadi kalau ada misalnya dia mencuri, ya kan? Dibunuh. Dia bertobat atas dosa yang dilakukan, ya Allah bertobat, maka dibunuh. Kita harus sampai gitu.
Jadi diterima taubatnya itu kalau dibunuh. Syariat mereka gitu. Makanya Allah katakan di Al-Quran ini gitu. Maka bertaubatlah kepada Rabbmu yang menjadikanmu dan bunuhlah dirimu. Sekarang nggak boleh bunuh diri. Ya. Makanya berapa besar kasih sayang sama kita gitu, umat Nabi Muhammad. Allah kasih waktu kapan 24 jam untuk kita bertobat, nggak bisa kita lakukan. Maka semakin banyak tobat, semakin saya ada kisah Ustaz itu saya lihat Madi Rezeki. Kami ikut pelatihan Madi Rezeki itu. Jadi Ustaz itu dia pernah bertobat itu 1 hari sholat tobat sampai 100 lebih. Ingatkannya. Jadi setiap dia Setiap dia melakukan dosa, sifatnya sholat sunnah 2, salat tobat 2 rakaat. Dibayangkan sama dia katanya. Saya bayangkan. Allah, hari ini saya mengunjing orang gitu kan. Sholat dia dulu. Karena konsep katanya dia memahami konsep rezeki. Terlepas dari itu ilmu gitu ya. Karena dia mengatakan, ya benar memang dia mengatakan yang menyebabkan kita itu hidup kita sesak itu karena dosa kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi wa qara dan seterusnya. Karena itu yang menceritakan tentang itu dosa itu yang membuat kamu hidupmu susah, sempit, rezekimu sempit, hidupmu susah, bermasalah dan sebagainya. Itu karena dosa. Maka caranya apa? Menghilangi itu. Cara kalau kita pengen lepas dari masalah itu maka ulangi dosa kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak taubat. Bagaimana caranya? Gampang. Taubat itu gampang kan? Sesali, apa lagi? Yakin, sesali, berjanji, tidak mengulangi, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Insya Allah pasti Allah terima. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul melalui cerita-cerita para sahabat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan kebaikan itu hanya datang dari saya, keburukan itu datang dari Allah Subhanahu. Keburukan datang dari saya, kebaikan itu hanya datang milik Allah. Afa minkum jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.